As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas algoritma dan pemrograman kelas F. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas pertemuan ke-10 yaitu tentang labirin. Nah, sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Reza Oktavalevi dengan NIM 2124 1010 3007. Mungkin saya selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafisa Jalaya, NIM 2124 1010 3013. Dan saya Revaldo Michelangelo Lau dengan NIM 2124 1010 3074. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugasnya. Di sini sudah hasil outputnya. Di sini ada sebuah labirin. Nah, di sini ada berwarna gini. Nah, di mana warna merah ini sendiri itu udah dilewati. Nah, yang kuning ini, yang berwarna merah ini jalan buntu, sedangkan yang berwarna kuning ini jalan yang sudah dilewati. Nah, sedangkan berwarna hijau ini titik finishnya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk membuat algoritmanya yaitu kita menentukan arahnya terlebih dahulu. Semisal titik startnya kan di sini ya, di sini. Nah, sedangkan titik finishnya itu ada di sini. Nah, kita menentukan terlebih dahulu arahnya itu dari atas, bawah, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, bisa melalui atas terlebih dahulu, bisa melalui bawah terlebih dahulu. Nah, di sini kami mulai dari atas terlebih dahulu, lalu ke bawah, ke kanan, dan ke kanan, lalu ke kiri. Nah, jadi mulai dari sini ya, kan di sini mengecek nih orangnya, misal anggap saja orang ya, mengecek di arahnya. Nah, kalau mau ke atas tidak bisa karena sudah diblok dengan warna abu-abu, ke kiri juga tidak bisa. Nah, yang bisa itu ke bawah sini. Nah, jadi si objeknya itu berjalan ke bawah sini. Nah, ke bawah sini. Nah, lalu sampai bawah, ternyata ke kiri sama ke kanan ini sudah diblok, tidak bisa. Nah, mau ke bawah lagi juga tidak bisa. Nah, itu kembali ke atas ini lagi. Nah, sedangkan untuk mengenalinya, eh, untuk mengenalinya kita menggunakan angka. Nah, kalau angka startnya, kalau jalan buntu ini di dimisalkan menjadi angka 3. Nah, sedangkan jalan yang dilewati dimisalkan menjadi angka 2. Nah, dan warnanya itu menjadi kuning. Nah, sedangkan pada saat finish ini dimisalkan menjadi angka 4. Nah, warnanya berubah menjadi hijau. Nah, jadi pada saat di sini orangnya ini kembali ke atas sini. Nah, lalu saat di sini mengecek lagi, ternyata bisa ke arah samping kanan. Nah, ke arah samping kanan ini berwarna hijau, nilainya menjadi 2. 2, 2, 2, 2, terus sampai sini 2 juga. Nah, di sini ternyata ada ada 2 kemungkinan ya, bisa ke kiri atau bisa ke bawah. Sedangkan yang ke kanan ini tidak bisa, tidak bisa. Nah, jadi orangnya ini akan ke bawah terlebih dahulu. Nah, ke bawah. Nah, sedangkan di bawah ini sudah tidak bisa diblok, sudah diblok dengan warna abu-abu. Nah, kenapa kok Kak langsung ke sini saja? Nah, itu sesuai dengan tugasnya ya, atau tidak boleh menyilang, hanya bisa ke 4 arah tadi. Nah,
setelah ke bawah ini maka akan kembali ke sini lagi, terus ke sini terus sampai ke sini terus. Nah, di sini ternyata ada jalur lagi. Nah, bisa ke atas atau bisa ke depan sini. Nah, namun diprioritaskan ke sini terlebih dahulu. Setelah ke sini kan di sini kan sudah tidak bisa ya. Nah, lalu kembali lagi ke sini. Nah, ini menjadi jalan buntu yang terakhir sehingga menjadi nomor 3 dan warnanya berubah menjadi merah. Nah, habis ke sini lagi baru ke sini. Nah, di sini titik finishnya sehingga ini menjadi berwarna hijau. Nah, dimisalkan kalau titik finishnya misalkan angka 4. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ke codingannya ya. Bisa ke codingannya, mungkin bisa, maaf ya. Mungkin bentar. Ini gimana? Mungkin bisa ke codingannya ya, bisa dijelaskan oleh teman saya. Bisa dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian awalnya pada codingan dari tugas kali ini. Nah, pertama di sini ada from pickle import true, lalu ada import takinter stk, lalu juga ada from turtle import color. Nah, lalu selanjutnya di sini ada codingan window tk. Nah, window title gitu, masih problem. Lalu ada kanvanya ya, di situ ada ukurannya untuk mengatur ukurannya. Nah, di codingan ini yang barusan saya sebutkan itu gunanya yaitu untuk membuat ukuran dari kanvasnya ya, membuat ukurannya, membuat ukuran windownya. Jadi kita atur di codingan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada data map, ada inputan, lalu ada ukuran map, lalu ada di sini di split dengan spasi. Itu karena harus kita convert ke integer. Nah, ya. Lalu ada X ini integer ukuran map 0, Y dan Y itu integer juga ukuran map 1. Nah, pada codingan yang kedua ini ya gunanya yaitu adalah untuk mengkonvert nilai pada Python agar sama di TXT-nya. Jadi kita gunakan tadi split itu untuk mengkonvertnya menjadi bentuk integer. Nah, selanjutnya di situ ada tampung ya, ada list kosongnya. Nah, gunanya itu sebagai tempat penampungan titik yang akan bergerak nanti. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan, ada for i in range y, baris, ada inputannya, ada map temp. Nah, di situ ada list kosongnya. Lalu di sini ada for j in range x. Jika baris j sama dengan 0, maka akan masuk ke map temp tersebut ya. Tapi jika salah, maka map tempnya 1. Selanjutnya ada variabel start, finish, dan posisi sekarang. Nah, pada variabel start itu dimulai pada indeks 1 sama 1 ya. Lalu untuk finishnya yaitu dimulai pada indeks ke-6 sampai ke-6. Nah,
Lalu di sini ada variabel posisi sekarang yang dimana terdapat variabel start yang di copy. Nah, artinya dari start copy itu kita mengambil nilai dari variabel start tadi untuk mengubah titik startnya. Bisa dari titik, bisa dari posisi sekarang atau yang lain untuk mengubahnya. Kita gunakan copy itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di line ke-36 di situ terdapat suatu fungsi atas yang mana pada variabel posisi sekarang pada indeksnya yang pertama akan dikurangi 1. Lalu selanjutnya terdapat fungsi bawah pada line 38 di mana yang berisi posisi sekarang pada indeks yang pertama akan ditambah 1. Lalu pada line 40 terdapat fungsi kanan di mana indeks ke-0 dari posisi sekarang akan ditambahkan 1. Lalu terdapat fungsi kiri yang mana posisi sekarang pada indeks ke-0 akan dikurangi 1. Selanjutnya terdapat fungsi telah lewat di mana terdapat variabel tampung yang mana akan bernilai 2. Lalu terdapat fungsi jalan buntu yang mana variabel tampung akan bernilai 3. Lalu selanjutnya terdapat fungsi main program. Ini yang akan dijalankan utama, di mana terdapat variabel panjang yang bernilai 50. Lalu terdapat variabel Y1 yang bernilai 50. Lalu terdapat perulangan for I in range Y, di mana di dalamnya terdapat variabel X1 yang bernilai 50, yang menjadi sudut X persegi. Lalu terdapat perulangan juga, di mana for J in range X, yang di dalamnya terdapat variabel warna yang bernilai #505050. Lalu terdapat percabangan, di mana apabila if tampung sama dengan 0, maka warna akan menjadi white. Lalu elif, apabila tampung bernilai 2, maka akan berwarna yellow. Lalu elif tampung apabila bernilai 3, maka warna akan menjadi red. Lalu apabila tampung bernilai 4, maka warna akan green. Selanjutnya yaitu terdapat cnv.create rectangle. Ini untuk membuat rectangle pada kanvas. Lalu pada line ke-66, X1 plus sama dengan panjang. Lalu pada line ke-67, di sini Y1 akan ditambah dengan panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di mute. Baik, di sini ada perulangan ya, well true. Nah, ini ada posisi sekarang X. Nah, posisi sekarang X ini indeksnya ke 0, lalu ada posisi sekarang Y, posisi sekarang yang indeks ke 1. Nah, ini ada sebuah percabangan ya. If posisi sekarang sama dengan finish. Nah, jika sama nilainya, maka ini dimasukkan ke dalam list tampung tadi, yang dimana variabel posisi sekarang Y sama dengan sama posisi sekarang X ini
dimisalkan menjadi angka 4, lalu kita panggil fungsi main program dan berhenti. Lalu ke ini 78 ini elif tampung posisi sekarang Y-1. Nah, ini dikurangi 1 ya, sama posisi sekarang X. Nah, ini sama dengan 0. Ini kita panggil fungsi telah lewat, ini juga fungsi atasnya. Nah, di sini ada elif tampung posisi sekarang di +1. Nah, ini ada list posisi sekarang X sama dengan 0. Kita panggil fungsi telah lewatnya, juga kita panggil fungsi bawahnya. Nah, ini juga sama ya, tinggal di posisi sekarang X-nya di +1 sama dengan 0. Kita panggil fungsi telah lewat, ke kanannya juga. Di sini juga sama, di posisi sekarangnya dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, ini kita panggil telah lewatnya, sama kirinya seterusnya ini juga sama ya. Tinggal kalau jalan buntu ini dikurangi Y-nya dikurangi -1 ya. Sama posisi sekarangnya 2. Ini kita panggil fungsi jalan buntunya sama atas di print 2, lalu elif tampung ini Y+1 sama posisi sekarang X sama dengan 2. Ini kita panggil fungsi jalan buntu sama bawahnya. Lalu di sini ada elif tampung posisi sekarang sama dengan posisi sekarang X+1 sama dengan 2, di mana ini ada jalan buntu, panggil fungsi jalan buntu sama kanan. Lalu ada elif tampung posisi sekarang Y sama posisi sekarang X-1 2 ya. Kita manggil fungsi jalan buntu sama kiri. Nah, ini untuk mengeprint nilai titik-titiknya tadi. Nah, ini program utamanya. Baik, langsung saja kita outputnya ya. Kita cd, kita ketikkan alamatnya, kita copy. Python message d1txt. Nah, seperti ini untuk yang tampilan pertama ya. Lalu yang kedua juga sama. CD juga. Nah, seperti ini ya untuk penampilannya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.